di luar itu kan banyak isu Pak ya, artinya ketika mereka keluar dari PN lantas ikut itu yang membuat betul Mas, teman-teman itu yang jadi kecemburuan seperti itu. Bagaimana Bu Indah ini? Kembali lagi pada pola pikir Mas, artinya setiap orang berhak untuk menentukan dia berkumpul atau tidak. Ini sudah bukan undang-undang lagi, ini konstitusi yang bilang setiap orang berhak untuk berkumpul, menyatakan pendapat dan lain sebagainya. Nah, sudah tersangkanya kebanyakan anak-anak lalu didahului dengan mabuk, maka ada banyak sekali faktor yang kemudian ini harus diselesaikan satu-satu. Bagaimana anak-anak bisa mendapatkan miras? Sementara kalau kita ke mall yang besar itu untuk beli minuman keras ini harus pakai menunjukkan KTP di atas 17 tahun. Kenapa di Tulungagung begitu banyak? Begitu mudahnya anak-anak ini mendapatkan miras. Apakah itu mirasnya ilegal atau yang jual bagaimana atau bagaimana? Apakah pada saat itu peristiwa itu kemudian diperiksa sambil mabuk gitu? Tidak ditanya, kamu dapatnya dari mana? Beli di mana? Sama siapa? Apakah sejauh itu? Atau hanya pada proses kekerasan saja? Jadi kalau mau menyelesaikan sampai akar-akarnya ya harus all out. Bukan hanya sebagian kecil yang nggak selesai kalau gitu. Oh, artinya melihat dari pendapat Bu Indah ya, harus merubah pola pikir. Betul. Dari anggota perguruan silat. Sejauh mana efektivitas dari MOU kemarin? Apakah ada menyangkut item-item itu atau memang hanya sekedar untuk sanksi pidana atau imbauan seperti apa Bu kemarin? Silakan Bu atau berikan tanggapan. MOU itu baik untuk bagaimana para ketua perguruan itu memiliki tanggung jawab moral terhadap anggota yang dilatih lalu kemudian disahkan menjadi anggotanya. Tanggung jawab moral itu tentu saja tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Nah, segala sesuatu yang ada di dalam MOU itu sebenarnya sudah diatur secara pidana. Misalnya ada poin yang menyatakan bahwa ketua atau yang dituakan, kira-kira begini tapi tidak persis. Ketua atau yang dituakan wajib bertanggung jawab apabila oknum anggotanya melakukan tindak pidana dengan berkoordinasi untuk mencari anggotanya tersebut yang melakukan, itu kira-kira panjangnya begitu. Nah, bertanggung jawab dalam hal ini tidak mungkin kemudian bertanggung jawab secara pidana. Nah, kemarin itu menjadi sedikit perdebatan karena ada poin yang sebelumnya menyatakan bahwa di MOU itu kalau nggak salah nomor 3, apabila ada oknum anggota perguruan yang melakukan tindak pidana tidak perlu menyeret-nyeret organisasi. Penting itu digarisbawahi. Kenapa? Ketika itu menyeret organisasi maka dampaknya pasti luar biasa besar karena sudah organisasi itu kalau satu dicubit menjadi banyak yang terasa sakit. Nah, makanya itu harus di-cut. Ini pertanggungjawaban individu, bukan pertanggungjawaban organisasi. Kalau misalnya ada begini, lalu bagaimana kalau misalnya ternyata pengurus yang menyuruh nih, ada dipidana, barang siapa yang menyuruh lakukan, anak buahnya misalnya melakukan ini sudah dapat pidana secara otomatis. Diperiksa lalu terbukti, ya tidak usah pakai yang kalimat yang berada di MOU itu, secara otomatis di pidana itu sudah tercover. Barang siapa yang menyuruh lakukan, tinggal siapa yang menyuruh lakukan. Bener nggak ini pengurus yang melakukan? Atau memang ini benar-benar murni dia sendiri ya karena terpengaruh miras itu tadi. Nah, itu terkait dengan MOU. Jadi MOU itu tanggung jawab moral lalu disosialisasikan dengan harapan bahwa itu berdampak sampai di tingkat bawah. Apakah itu efektif atau tidak ya kita pelajari lagi. Ternyata setelah MOU itu ditandatangani oleh para ketua, termasuk di situ adalah ketua Persaudaraan Setiati Terate, kemudian ketua Pakar Nusa, beberapa hari kemudian bahkan kayaknya 2 malam berikutnya itu terjadi tindak pidana kekerasan. Nah, tentu saja efektifnya kemudian tidak sekarang dideklarasikan kemudian bisa efektif, tentu saja enggak. Ini adalah salah satu upaya, harapannya efektif. Soal efektif tidak ya kita perlu pelajari terus menerus. Cuma usul saya tetap konsisten nih, lakukan penelitian yang serius. Kenapa ada pergerakan generasi ke arah yang intoleran? Serius saya bilang. Jadi bukan
sekedar penelitian lalu dianalisa lalu penyelesaiannya pragmatis, itu nggak akan panjang umurnya. Oke. Gitu. Kalau dari Pak Huda seperti apa tanggapan terkait MUU kemarin? Bahkan Pak Huda ini katanya sempat menolak untuk tanda tangan ini. Iya Mas, Bisa dijelaskan? terima kasih. Dengan kemarin memang agak saya trouble. Dan kalau di trouble, saya ini sudah sama masjid juga. Perguruan-perguruan besar itu se-Jawa Timur itu tidak mau sepakat tidak mau menandatangani itu. Oke. Nah itu surat kan dari Polda. Kita ngumpul di Islamic Center Surabaya berkaitan dengan punyanya Polda itu untuk ditinjau ulang item 4 dan 7. Apa itu Pak maksudnya? Item 4 masalah ketua yang bertanggung jawab. Terus yang ketujuh kaitannya jadwal kegiatan. Bukan latihan, Kegiatan. ya, kegiatan di hari Sabtu Nggak dan Ahad tidak boleh. Nah, perlu saya usulan dari teman-teman untuk dikaji ulang itu. Masalahnya kita itu kebanyakan masih sekolah peserta didik kita itu hampir semuanya 80% itu adalah masih sekolah. Nah kalau di jam liburnya anak-anak kok Tidak boleh. tidak boleh kegiatan, terus apa tidak mengganggu konsentrasinya dia sekolah kalau kita disuruh di hari efektif. Dan perlu diketahui juga efektifnya adik-adik mungkin sampai jam 3. Kegiatan kita itu dari MUU kan cuma sampai jam 6 sore. Malam tidak boleh. Nah ini perlu dikaji ulang. Terus kita sepakat tidak menandatangani. Kemarin ya alhamdulillah saya pertama terus waduh saya nggak enak dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Kita sepakat gitu loh, aku nggak berani tanda tangan ini tidak. Nah ini yang jadi pikiran saya itu. Terus Sampai saat ini Pak, iya, apakah ada untuk mencabut atau mungkin ada ini bukan kedua MUU seperti apa sih? dari Polda juga. Oh gitu. Iya. Tapi ya Tulungagung sudah berani kita sepakati semuanya dengan arahan Bupati sampai Kapolres. Saya dipanggil mungkin tahu semuanya seperti itu. Juga masjid kemarin juga tidak mau menandatangani. Kita sudah sepakat se-Jawa Timur itu tidak mau menandatangani itu. Salah satu item 4 dan 7 itu yang perlu harus ditinjau ulang. Kabupaten yang lain juga belum melakukan. Belum, cuma Tulungagung saja itu. Ya apa boleh buat, terus akhirnya dengan sepakatan beberapa deal, oke, saya tanda tangan. Akhirnya masjid juga gitu, ketika masjid maju waktu tanda tangan juga nggak mau. Kita sudah sepakat gitu loh Mas awalnya. Terus tapi Mas sudah. Nah, kalau memang berani beliau-beliaunya tanggung jawab dengan memang kondisi di Tulungagung tetap ada kegiatan gesekan-gesekan itu juga tanggung jawab bersama, tidak dilimpahkan kepada apa yang disampaikan Mbak Indah tadi item 3 berkaitan dengan pertanggungjawabannya seorang ketua terhadap kegiatan anak buahnya di mata hukum. Sedikit proses. Sebentar, iya. Yang jelas kami dari mengacungkan jempol juga dengan inisiatif ada MUU itu. Tapi dengan adanya kita MUU itu juga mudah-mudahan semuanya berharap tidak ada gesekan-gesekan, memangnya gitu. Saya juga sepakat itu. Terus berlanjut tanda tangan MUU-nya baru 2 hari selanjutnya ditindaklanjuti oleh teman-teman gesekan. Kan juga karena kurang cepatnya sosialisasi atau gimana, yang jelas setelah itu kami cuma semua ketua-ketua perguruan bergerak menyampaikan hasil MUU. Oh gitu. Iya, sudah kita sampaikan ke ranah bawah. Tapi ke ranah yang lain tadi yang belum nyampe insya Allah. Oke. Karena kita tidak bisa menjangkau ke adik-adik atau teman-teman kita yang ada di Gesrut, bahasa Korlap atau bahasa satu komando atau bahasa apa itu yang kita belum bisa masuk ke sana. Hasil MUU itu kita sampaikan atau sampai gitu. Dan ini saya kembali cashback tadi yang disampaikan Mbak Indah. Sedikit Mbak Indah, mohon maaf, bukannya saya setuju saja, tapi ya sedikit
idealisme saya ini ya, saya tidak setuju berkaitan dengan adanya anggota yang jenengan dawoni tadi pindah-pindah itu tadi, karena masing-masing anggota apa itu perguruan sudah punya adat atau punya aturan sendiri-sendiri. Bila mana kamu keluar dari perguruan saya masuk ketahuan perguruan sana, ini akan diselesaikan adatnya masing-masing. Nah, apa yang disampaikan Mbak Indah, saya memahami apa yang disampaikan Mbak Indah itu dilihat dari kacamata hukum. Boleh seperti itu, kacamata moral. Ya, moral juga. Terus sebagai warga negara Indonesia yang di situ ada aturannya, contoh memeluk agama itu tadi ada kebebasan. Nah, di sini kalau sudah di perguruan, kalau saya sebagai idealis ya, nggak bisa kamu keluar ya mati kuduan. Berarti kan ngoten. Mandian, kayak bakul rokok. Aku rokok, perusahaan rokok, kamu keluar dari perusahaan saya, padahal kamu saya serai di bagian cukai atau kan ya sulit keluar dari situ. Nah, kalau di perguruan kita semua punya aturan, Mas. Ketika mau pindah ke sana, ya kalau dari saya secara organisasi harus lewat administrasi. Administrasi sini mau masuk ke perguruan sana itu bagaimana? Di sini mengeluarkan atau tidak, mengizinkan atau tidak, sana menerima atau tidak. Nah, kita sudah sepakat dari pimpinan-pimpinan perguruan, kita adakan ketika ada perpindahan perguruan harus secara administrasi. Kalau masalah adat, monggo itu ada dimasuk di masing-masing perguruan. Sistemnya bagaimana? Beda. Tapi kalau secara organisasi ada aturannya secara administrasi ya. Tapi kalau adat ini kekuasaan di masing-masing pelatihnya. Oke. Terus mungkin ada sedikit beberapa program-program dari teman-teman memang kedepannya ini sudah bahasanya keatletan dan memikirkan masa depan dari masing-masing anggota itu. Seperti apa Pak upayanya dari ya, salah satunya ya ini bagian di Pagar Nusa. Kedepannya itu kita sudah beberapa kerjasama di bidang perbankan. Nah, kita akan membuat sebuah seperti BMT itu untuk mewadahi anggota atau seperti apa? Atau salah satunya nanti satu membuka lapangan pekerjaan dari teman-teman, terus yang kedua menyalurkan mungkin dari adik-adik yang mungkin kuliah di bidang apa itu enggak yang perekonomian. Oke. Nah, itu kedua diperdayakan di situ bentuk kopsah nonton itu di Pagar Nusa. Terus ada lagi yang di bidang kemarin kita juga MUU di Kediri itu kaitannya pemberdayaan kambing blor kambing apa ya itu namanya yang kecil-kecil itu ya, pedagang pedaging juga. Jadi sebetulnya itu kalau secara administrasi, secara organisasi semua itu udah dipikirkan ke depannya. Bocah iki engko dadi atlet, engko piye uripe piye, ini sebetulnya sudah ada, Mas. Tapi sebelum masuk ke sana ini panggang ini sing ngene-ngene iki mang lho, Mas. Oke. Ini susah ya. Artinya lebih ke pemberdayaan ekonomi seperti kayak. Jadi kita kedepankan terutama di Pagar Nusa itu pemberdayaan anggota dan keatletan tetap kita kedepankan. Mengingat senior-senior yang sudah itu kan melihat penataan ekonomi perlu di sini. Nah ini yang buka lapangan pekerjaan ya salah satunya dari senior-senior juga. Mengarahkan nanti saya bimbing. Oke. Pak, kalau dilihat dari keatletan ya, dari tahun kemarin itu kan juga ada IPSI menggelar pencak silat ya, KP itu. Toh dari itu kan ada juga pengumpulan massa dan lain sebagainya. Riskan nggak seperti itu? Enggak kalau yang Enggak, Mas. kalau yang atlet resmi enggak. Kalau saya juga seorang IPSI juga. Saya itu juga sekretaris IPSI juga, Mas. Jadi selama saya di IPSI sampai 2 periode dan sekretaris 2 periode dan sebelumnya sebagai lembaga itu setiap kita mengadakan event belum pernah terjadi
gesekan antar perguruan. Jadi ya bahasanya seperti dulu pendekar kalau sudah ngomong di atas ring kita lawan, kalau sudah di bawah ya kita saudara semuanya. Sekarang ketika sudah di atas matras ini lawan kita semua itu. Kalau sudah di luar matras ya saudara. Semua pelatih semua juga udah kena semuanya. Strategi kingko singgah kingko musim di kono ini wis paham kabeh pelatih iki Mas. Mbok kono ku sing ditokne iki, engko kono ditokne iki wis kabeh wis paham. Engko iki jadi bergulir terus. Nah, dalam rangka untuk penataan itu sistem yang yang diberlakukan. Kalau sudah jadi juara tidak boleh. Nah, itu salah satu untuk pengkaderan selanjutnya. Jadi yang jelas selama kita mengadakan event-event resmi tidak ada gesekan. Tapi dulu pernah sempat di GOR itu Pak. Di GOR itu kan sudah selesai. Kita sudah selesai ya kan. Itu ada kan ini apakah kembalinya kaos. Ya kan ada anak ke mana? Alfamart atau di luar deh? Iya, yang itu ya. Itu kan ya di luar kita, di luar pertandingan itu juga gitu loh. Jadi kita ke weger di di gedung itu. Ya mangga sing tuane atau ketuane turun, ya selesai semuanya Mas. Ya seneng cep sudah. Karena tidak terimanya dengan temannya atau atletnya kok diginikan sama wasit kan ruam ini betulnya kan karo wasit tukaran nih malah. Tapi ya alhamdulillah penilaian saya selama saya di IPSI atau kegiatan-kegiatan itu tidak ada masalah. Oke. Kalau dari lihat populasi pendekar 100.000, artinya secara logika untuk menjaring atlet kan lebih mudah. Tapi prestasi kita di Porprov tahun kemarin itu pun nggak satu medali emas. Seperti apa sih sulitnya sulitnya menjaring atlet dari para pendekar ini? Sebetulnya kalau penjaringan atlet itu kita sudah maksimal Mas. Tapi kita di KONI kan dibatasi. Ini yang jadi masalah. Coba tolong untuk KONI los. Karena apa? Di cabur pencak silat ini kan paling banyak atletnya. Betul. Yang dipertandingkan juga banyak sekali. Nah, ketika kita punya atlet-atlet itu, kita kirim ke lewat KONI itu cuma diberi 2. Nah, 2 orang dari apa yang kita sebutkan segitu banyaknya orang. Kita sudah mengadakan seleksi. Kekecewaan dari adik-adik atlet itu juga banyak. Aku kadung jadi juara tiba era dikirim. Sudah latihan. Sudah latihan betul. Jatahnya 2. Cuma 2. Nah, ini kita mau memberangkatkan besok hari Jumat itu juga mau memberangkatkan ke Juprov di Blitar. Oke. Terus tanggal 22 ke Jakarta ke pusat Mabes Polri dalam rangka Piala Kapolri kan. Itu perwakilan IPSI dari IPSI Tulungagung. Iya. Itu dari Tulungagung. Kalau kita diberi los, wis pokoknya oleh jualan. Semangat kita. Ada wae dikira, tapi lama dibatasi masih siji, kene engko maca, engko lak musik kono engko musik kae. Engko nek kono engko lak musik kae, musik cah kae. Padahal ngono ya Mas ya. Seperti itu. Bu, ada apa yang bisa disampaikan ke masyarakat? Seperti apa sih harapannya agar peristiwa ini nggak terulang di tahun-tahun yang akan datang? Menurut saya proses itu menjadi sangat penting menentukan apa yang akan terjadi ke depan. Contoh saja kembali ke MOU tadi. Mendengar cerita Pak Huda bagi saya sesuatu yang aneh gitu. MOU itu dalam bayangan saya atau saya yang lain mungkin banyak akan dirancang terlebih dahulu oleh beliau-beliau yang akan tanda tangan. Jadi tidak dimungkinkan ada penolakan. Bagaimana mungkin para ketua ini ada
sedikit penolakan atau ketidakenakan untuk melakukan tanda tangan. Loh, bukannya MOU itu sudah dirancang bersama-sama? Kalau bunyinya aja judulnya sudah MOU, kesepahaman di antara beliau yang akan membubuhkan tanda tangan, itu proses saja. Sehingga ketika kita mencederai proses itu, maka dipastikan hasilnya tidak akan maksimal. Itu untuk proses terjadinya MOU. Kemudian proses berikutnya, kemarin juga ada begini, saya mohon media juga bisa membuat ini seimbang gitu informasi itu. Ketika di blow up tentang 36 perkara pidana yang dilakukan oleh oknum pencak silat di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022 itu besar-besaran, lalu tidak diimbangi dengan apa sih perannya pencak silat itu sebenarnya bagi masyarakat. Ada berapa anggota yang kemudian badannya sehat karena pencak silat lalu dia jadi polisi? Ada berapa sih jumlahnya mereka ikut perguruan pencak silat manapun ini kemudian dia jadi tentara? Nah, apakah yang demikian itu kemudian dianggap tenggelam begitu saja ketika ada isu-isu yang yang diangkat itu selalu pada sisi yang negatif? Jadi harus ada sesuatu yang seimbang, seolah-olah kemudian di branding bahwa perguruan pencak silat hanya mencetak berandal-berandal gitu, pelaku-pelaku kekerasan. Itu nggak benar juga, nggak fair bagi perguruan yang terus-menerus berjuang untuk mengembangkan budaya bangsa itu. Jadi saya berharap media juga punya sense untuk memberikan informasi yang seimbang, tidak hanya sekedar yang negatif-negatif saja. Itu membangun kepercayaan diri para pendekar atau para atlet untuk terus berprestasi secara positif. Jadi memotivasi orang untuk menjadi baik. Kalau Pak Uda seperti apa ingin yang disampaikan terkait peristiwa intoleransi yang melibatkan oknum liar ini seperti apa? Ya, kita di Pagar Nusa welcome saja Mas, berkaitan dengan teman-teman yang punya komunitas. Tapi ya tahu diri atau tahu tempat atau tahu waktu juga, kami harapkan seperti itu. Jadi ketika ada masalah-masalah itu, kalau memang tidak ada acara perguruan, ya tolonglah jangan pakai atribut perguruan. Karena sekarang itu kayaknya tidak murni. Seperti dulu kan murni, kamu di Soreng, kamu di Ligas, dia kan sudah murni semuanya. Sekarang enggak ya Mas. Bocah siji iso melu kabeh. Acarane Kerasakti melu Kerasakti, acarane Pagar Nusa melu Pagar Nusa, PSHT melu PSHT. Nah, di lapangan seperti itu sekarang itu. Jadi ini yang mungkin latihan konco-konco untuk ke depan selayah kampanye gitu. Jadi wis siap cara dolanan motor reng-reng ini. Selayah kampanye kan wis perlu jenengan ketahui juga kan, ke depan kan kita kan juga tahun politik kan. Ini yang perlu diwaspadai. Mau iki sik latihan di konco-konco. Terus nanti waktu kampanye yang namanya pesta rakyat ya kita gaungkan gitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai dari teman-teman di lapangan, jangan sampai ada gesekan. Yang jelas semua ini adalah warga, terutama khususnya warga Tulungagung. Mari kita ciptakan Tulungagung ini yang guyub rukun, sejuk, nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ada provokasi atau bahasanya ditumpangi tinggi caleg-caleg warang-warang ini kan repot, dimanfaatkan, riskan itu ya. Nah, oleh karena itu saya sampaikan kepada teman-teman insan pesilat, tolong waspada, harus pandai-pandai membaca situasi, tahu tempat, tahu diri, tahu waktu. Terima kasih Pak Uda. Demikian sahabat Ratu untuk rubrik Tahu Isi dengan tema mengurai benang kusut oknum pendekar onar. Terima kasih waktunya Bu Indah. Terima kasih Pak Uda. Siap, terima kasih kembali. Dan saya akhiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.